Ya, di materi kali ini kita akan bahas tentang hashing ya. Jadi hashing itu apa? Kalau dari Wikipedia, hashing itu dari kata hash ya, hash function. Intinya adalah apa namanya? Jadi kalau kita mau simpan data itu kan key-nya itu kan seringkali kalau pakai list atau pakai array itu defaultnya pakai angka ya, dimulai dari 0 sampai sekian itu ya, tergantung ukuran dari apa namanya listnya atau arraynya. Nah, di satu sisi uh, ada apa ya istilahnya ya, improvisasi gitu ya, supaya kita bisa pakai key-nya tuh sembarang gitu loh, nggak cuman angka tapi bisa pakai string atau pakai karakter yang lain ya. Jadi misalnya pakai nama orang atau pakai ID atau pakai kode dan semacamnya ya. Nah, terus gimana caranya menghandle itu di programming? Nah, itu pakai yang namanya hash function ya. Jadi tujuannya adalah supaya key yang bentuknya itu entah string atau karakter lain ya selain indeks tadi itu dimasukkan dalam fungsi hash, nanti berubah jadi indeks biasa seperti itu ya. Contohnya di sini ya, di ilustrasi di sini misalnya pakai nama orang ya, John Smith gitu ya. John Smith itu ketika dimasukkan ke dalam fungsi hash ya, kata John Smith ya, John Smith ini sebagai key-nya dimasukkan ke dalam fungsi hash, dia akan dikonvert jadi indeksnya 2 ya gitu. Kemudian Lisa Smith itu ketika dimasukkan fungsi hash dia akan diubah, indeksnya adalah 1 gitu. Tapi nanti ketika kita ngakses, kita apa namanya modifikasi data, indeks yang kita pakai adalah yang ini key-nya ya, nama orang ini. Jadi kita nggak pernah menyentuh indeks yang bentuknya itu angka seperti ini ya. Itu adalah tugasnya dari hash function gitu ya. Ya tujuannya supaya memudahkan kalau kita ngakses data ya, kan kita akan lebih mudah kalau ngakses data pakai nama orang daripada pakai indeks gitu kan. Misalnya kita pengen tahu nih, apa namanya data dirinya John itu ada di apa namanya data nomor berapa, itu kan lebih gampang kalau kita sebutin namanya aja gitu kan. Oh, John Smith, nanti terus ketemu datanya gitu kan, daripada oh John berarti di indeks 2. Jadi kan kita kan susah kalau nginget-inget indeksnya yang 02 ini ya gitu. Apalagi kalau indeksnya banyak, ada 100 gitu kan, berarti kan kita harus ingat-ingat, oh indeks 0 itu punya siapa, indeks 1 punya siapa, indeks 3 punya siapa, dan seterusnya ya. Itu kan lebih susah daripada kita ingat nama ya. Jadi kalau ingat-ingat nama ini lebih gampang. Idenya begitu ya, supaya kita bisa pakai indeks yang ini ya, indeksnya harus bisa pakai string atau data yang lain. Jadi tujuan sebenarnya itu ya, di materi kali ini. Sebenarnya ini hashing ini kan dipakai untuk ya, struktur data dictionary ya, atau kalau di bahasa pemrograman yang lain itu map ya, itu juga pakai sistem ini, hashing atau hash table gitu ya. Oke, mungkin langsung aja kita simulasi di sini ya. Simulasi sederhana. Jadi di sini kita mau bikin namanya buku telepon ya. Buku telepon itu kan nyimpan nama orang beserta nomor teleponnya ya. Nah, kalau kita ngomongin buku telepon, kita nyari nomor telepon seseorang kan lebih mudah kalau misalnya kita cari berdasarkan nama gitu kan. Misalnya si Bambang itu nomornya berapa sih, nah kita tinggal sebutin key-nya Bambang gitu, daripada kita harus ingat-ingat Bambang itu di indeks nomor berapa ya gitu. Dicek di nomor 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dicek satu-satu, oh baru ketemu si Bambang di indeks 10 misalnya ya. Itu kan susah ya. Lebih gampang kalau langsung sebutin aja key-nya Bambang, langsung dia diarahin ke indeksnya sesuai dengan hasil dari hash function. Oh Bambang langsung ditembak ke indeks 10 gitu, daripada harus ngecek satu persatu gitu. Oke, jadi ini apa namanya isi kelasnya ya, kelas buku telepon. Ada konstruktor, kemudian ada fungsi untuk dapetin hashnya, kemudian buat nambah data ya, terus buat dapetin nomor telepon, buat hapus, sama buat ngeprint ya. Oke, kita coba implementasikan satu persatu ya. Jadi saya bikin kelas buku telepon, kemudian apa namanya saya bikin konstruktornya, size-nya ini dibatasin ya, ukuran buku teleponnya maksimal 6 ya.
hanya bisa menampung 6 data ya. Oke, kemudian ini inisialisasi untuk struktur datanya ya. Oke, nah kalau sudah, ini kita bikin juga fungsi buat mengconvert ya. Ini fungsi hash functionnya di sini. Jadi di sini kita nanti masukin key-nya ya, key-nya apa di sini, misalnya tadi Bambang gitu. Nah terus nanti outputnya adalah indeks di mana Bambang disimpan gitu. Itu tugasnya fungsi getHash ini. Oke, oh iya, ini getHash ini kasih underscore karena dia hanya dipakai di internal aja ya, sifatnya private gitu ya. Karena nanti kan taunya kan ketika nyari ya yang dikirim kan key-nya ya. Jadi dari sini, dari fungsi get phone number ini yang akan diakses oleh main programnya itu yang fungsi ini. Nah dari sini nanti baru dapetin key-nya pakai getHash ini gitu. Jadi di sini ini fungsinya sifatnya private ya, jadi nggak diakses dari luar gitu. Oke, pertama defaultnya nilai kembalian hashnya tuh 0 ya. Kemudian di sini, nah di sini itu sebenarnya fungsi hash itu sebenarnya nggak ada aturan tertentu ya fungsi hash itu harus seperti apa. Intinya hash itu dia harus bisa menghasilkan ukuran yang fix ya. Jadi mau berapapun panjang key-nya, entah key-nya itu hanya 1 karakter, 10 karakter, 100 karakter, atau 1000 karakter, nilai hash-nya tuh bisa ukurannya tuh pasti gitu loh. Artinya rentangnya sudah ditentukan ya. Kalau misalnya ini ukuran struktur datanya itu 6 ya. Nah, berarti nilai hash-nya tuh akan menghasilkan ya nilai antara 0 sampai 6 seperti itu ya. Paling gampangnya seperti itu. Jadi ya cara paling mudah supaya bisa menghasilkan nilai 0 sampai 6 ya di modulus ya. Itu cara paling gampang. Jadi data key-nya itu di modulus 6. Nah, cuma kan permasalahannya key-nya itu kan pakainya kan nama orang ya. Nama orang ya, tipenya string. Nah, caranya string di modulus gimana? Nah, ya ini ngakalinya adalah stringnya itu diambil nilai ASCII-nya ya. Kemudian dijumlahkan semuanya. Jadi kalau misalnya Bambang itu diambil nilai ASCII dari huruf B, huruf A, huruf M, dan seterusnya sampai huruf G gitu. Kemudian dijumlahkan semuanya ya, dijumlahkan. Setelah ketemu nilai penjumlahan ASCII, entah hasilnya ratusan atau ribuan, itu dimodulus dengan 6 ya. Gitu. Ketemulah angka ya antara 0 sampai 6 ya. Gitu. Nah, jadi ini fungsi hash-nya seperti itu ya. Nah, tapi fungsi hash sekali lagi nggak harus seperti itu ya, kalian bisa berkreasi intinya, tapi ukurannya harus pasti segitu ya, antara 0 sampai 6 gitu. Kalau max hash-nya ini 6 ya, hasilnya nanti harus antara 0 sampai 6 gitu. Sorry. Jadi di sini di looping setiap karakter ya dari key-nya ya. Kemudian diambil dijumlahkan ke dalam ini variabel hash ya. Variabel hash kan inisialisasinya 0. Kemudian tiap kali looping dijumlahkan dengan nilai ASCII yang didapat dari karakter ini ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau sudah balikin ini ya, nilai hash dimodulus dengan ukurannya ya, yaitu 6 kalau di sini ya. Kalau ini ukurannya diganti 10 ya berarti ini dimodulus 10 ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah nambah data baru ya. Nambah data baru kita harus masukin berdasarkan key dan nilainya ya, key dan value-nya gitu. Kemudian langkah pertama jelas kita harus ngambil nilai hash-nya berapa ya, karena di situ nanti dia posisinya disimpan kan di situ ya. Jadi kita pakai fungsi getHash gitu, kita masukin key-nya ya, kita masukin key-nya ke sini, maka kita akan dapat key hash-nya. Key hash-nya ini dipakai sebagai indeksnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah di sini kita bikin pasangan key value ya, ini kayak semacam kayak hash buat hash table-nya gitu ya. Key-nya apa, value-nya apa gitu ya.
Oke, nah kalau sudah, nah ini dilakukan pengecekan ya. Kalau misalnya di dalam ini struktur datanya, ini key hash-nya ya, key hash-nya ini indeks ya tadi ya, indeks yang kita dapat dari fungsi get hash itu masih kosong ya, belum pernah dipakai. Nah maka kita apa namanya, simpan ke situ ya, simpan ke situ key hash ya. Oke, kita masukin tipenya list, isinya pasangan key value tadi ya. Oke. Tapi kalau ternyata isi indeks dari key hash-nya ini ternyata bukan non alias sudah ada isinya, ya berarti tinggal tampilkan pesan ini ya, key hash sudah terisi ya. Nah kalau masuk ke sini ke dalam bagian else-nya ini artinya terjadi collision ya, artinya tabrakan gitu. Padahal kan key-nya kan berbeda ya, key hash key bukan key hash-nya apa namanya ya, key awalnya tuh kok sedih ya, sudah terisi. Jadi key yang dikirim ke sini itu berbeda ya dengan yang sebelum-sebelumnya yang pernah dikirim, tapi bisa jadi memang nilai hash yang dihasilkan dari sini itu sama ya. Nah itu namanya collision. Nanti kita juga akan coba atasin kalau misalnya key-nya itu menghasilkan nilai hash yang sama, terus gimana ya supaya bisa tetap disimpan. Oke, jadi ini ketika nambah data intinya ngambil nilai hash-nya, kemudian kalau misalnya indeks hash-nya ini belum dipakai disimpan, tapi kalau sudah dipakai ya udah nggak disimpan ya. Oke, itu nambah data. Berikutnya adalah buat ngambil data ya, get phone number, kemudian ini parameternya itu key-nya ya gitu. Nah di sini sama langkahnya, pertama kita harus dapetin dulu key hash-nya ya dari fungsi ini get hash seperti ini. Kemudian nah kita cek ya ke dalam mapnya ya, ke dalam mapnya key hash ini ada nggak sih ya, is not none ya, tidak kosong ya. Nah kemudian kalau ternyata key hash tidak kosong ya, kita baru ini ya ambil pairing. Tadi kan kita nyimpennya kan secara sepasang ya, secara sepasang ya. Jadi kita ambilnya di sini pakai looping ya, key hash kemudian. Nah kalau misalnya di indeks ke 0 ya, data di indeks ke 0 itu sama dengan key-nya, maka kita balikin value-nya kan disimpan di ini ya, indeks 1 yang ini tadi loh. Nah kita kan nyimpannya kan key-nya di indeks 0, value-nya indeks 1 kan. Nah berarti untuk nyocokin key-nya itu indeksnya 0 ya, terus kalau buat balikin value-nya ya itu indeksnya 1 ya gitu. Ini kalau berhasil ditemukan, kalau enggak ya ini tinggal return aja ya. Return di sini kan kalau berhasil ketemu ya, kalau enggak kan nanti jatuhnya ke return yang ini ya. Return yang ini itu isinya key ini ya tidak ditemukan gitu. Oh sorry, kok return ini print ya, bawahnya baru return ya, return none. Oke ya, buat dapetin nomor udah, kemudian buat hapus ya. Berikutnya buat hapus itu juga sama, parameternya hanya key-nya aja ya. Langkahnya sebenarnya juga sama sih. Pertama ini dapetin ininya, key hash-nya ya, saya copy aja, kemudian dicek ya. Oh ngeceknya kalau kalau kosong ya, kalau kosong di sini, kalau misalnya kosong ya sudah nggak ngapa-ngapain ya, return false ya, karena kan datanya nggak ada gitu, apanya yang mau dihapus itu, jadi return false aja. Tapi kalau ternyata ada isinya di sini ya, sorry,
ini nggak pakai else ya. Jadi kalau misalnya datanya kosong, ya udah selesai fungsinya return false ya. Tapi kalau ternyata nggak kosong ya, ininya nggak terpenuhi, berarti kita lanjut ke baris yang bawah, dilakukan yang namanya looping ya. For in range mulai dari indeks 0 sampai dengan panjang dari kontainernya map tadi ya. Mapnya nih isinya seberapa banyak ya. Jadi 0 sampai len dari self.map key hash seperti ini. Kalau misalnya self.map key hash indeks ke i indeks 0, artinya kita ambil apa namanya key-nya ya, kita cocokin dengan key yang mau dihapus gitu. Oke, jadi maka di posisi itu kita set key-nya tuh none ya, karena yang mau dihapus kan sesuai key di sini. Ternyata ketemu ada key-nya, ya dikosongin aja gitu. Terus kalau sudah return true, artinya berhasil ya. Tapi kalau misalnya return true-nya ini nggak pernah tercapai kan artinya dia nggak ketemu key-nya ya kan. Nah kalau nggak ketemu key-nya ya tinggal di print aja. Ini saya copy aja seperti itu, key tidak ditemukan ya. Oke, berikutnya terakhir ngeprint ya, ngeprint uh, semua data ya. Buku telepon titik 2 ya, kemudian di looping setiap item yang ada di mapnya ini ya. Kalau misalnya item is not none ya, maka di print. Karena bisa jadi ya, ada beberapa posisi ya, beberapa indeks tuh ya nilainya kosong ya, nilainya kosong gitu. Karena kan ya, ukurannya kan 6 ya, ini ukurannya kan 6 ya, map ini kan ukurannya 6, diisi semuanya none gitu. Ya bisa jadi datanya loncat-loncat, jadi indeks 0 tuh none, tapi indeks 1 ada isinya, indeks 2 none, indeks 3 none, indeks 4 ada isinya kayak gitu ya. Jadi yang di print hanya ketika tidak none aja baru di print. Oke, kalau sudah di sini saya bikin apa namanya implementasinya ya, buku telepon seperti ini. Kemudian saya tambah beberapa nama ya, Agus. Ini nanti apa namanya itu nyimpannya nggak urut dari ininya ya, alfabetnya ya. Jadi nyimpannya acak gitu, tergantung dari fungsi hashnya. Jadi bukan berarti dengan huruf awalan A itu akan disimpan lebih dulu, itu enggak ya. Bisa jadi di belakang atau di tengah ya, intinya random ya. Ini saya kasih seperti ini ya, lalu Bambang 67890, terus Chandra gitu, nomornya, kemudian Dodi. Nah ini kan saya punya punya berapa ya, saya mungkin masukin 5 aja ya, 5 data. Kemudian tadi kan kapasitasnya kan 6 ya maksimal ya, yang mau disimpan 5. Nah ini kemungkinan besar akan bisa terjadi collision ya, karena dari 5 ya, sementara tempatnya hanya 6. Nah itu bisa jadi ada nilai yang sama ketika di modulus 6 ya, bisa jadi, tapi ya belum tentu. Jadi kita coba lihat aja ya. Nanti saya nyimpan 5 gitu. Yang jelas kalau misalnya ini ada berapa kapasitasnya 6, saya simpan 7 gitu misalnya, itu sudah pasti ada yang tabrakan ya, dijamin. Kalau ini bisa jadi bisa kesimpan semua, tapi kayaknya chance-nya besar untuk terjadi collision ya. Nah kita coba buktikan aja, langsung kita print mungkin, kira-kira mana yang nggak keluar ya. Kita lihat hasilnya. Nah ini hasilnya ya, hanya ada 4 yang tersimpan, yaitu
Dodi Bambang Agus Chandra. Nah ternyata Eko ini nggak kesimpan ya, jadi kemungkinan Eko ini apa namanya, nabrak dengan salah satu di antara ini ya, gitu. Jadi Eko kalau misalnya diambil nilai ASCII-nya kemudian dimodulus 6, nah itu sama dengan salah satu di antara ini ya, makanya nggak kesimpan gitu. Kalau misalnya E-nya saya ganti kecil, apakah berpengaruh? Nah baru bisa ya. Nah ini baru ternyata dia uh, nggak nabrak ya, ASCII-nya beda gitu. Oke, itu untuk bagian yang pertama ya. Kemudian ini kan tadi yang Eko ini kan anu ya, terjadi collision jadi nggak kesimpan ya. Nah terus caranya menangani gimana? Nah ada beberapa cara ya, ada beberapa cara untuk menangani collision ya. Ada ini di sini ada empat cara yang bisa digunakan. Yang pertama linear probing ya, terus quadratic probing, double hashing, sama separate chaining ya. Jadi ada beberapa cara. Jadi yang paling gampang sih yang linear probing ya. Jadi kalau linear probing itu kalau misalnya ketemu nilai apa namanya hash yang ternyata sudah dipakai sebelumnya, ya tinggal geser aja satu langkah gitu ya, sampai ketemu tempat yang kosong gitu. Caranya seperti itu. Oke, di sini kita akan implementasikan ya cara yang linear gitu. Maka yang harus kita ubah ya, kita harus tambahin ini ya, probing ya, probing gitu. Dan linear probing ada dua function yang harus kita tambahin. Oke, jadi kita modif sedikit, kita masih tetap pakai data yang ini untuk ngetesnya ya. Eko tadi kan nggak masuk ya kan. Nah nanti kita setelah kita tambahin di sini, kita modif jadi bisa masuk nggak, seperti itu. Oke, jadi kita tambahin fungsi yang pertama probing ini untuk menghitung apa namanya, kira-kira tempat yang masih kosong di mana ya. Oke, ini di looping ya, mulai dari indeks 0 ya sampai size-nya, jadi semua indeks dijelajahin ya. Oke, di sini kita ambil nilai prop hash-nya ya, jadi nilai hash yang beneran kosong gitu. Jadi kalau nilai yang hash ini kan belum tentu tempatnya available ya, maka kita harus ini apa namanya, pakai yang ini, fungsi probing ini buat dapetin tempat yang memang beneran kosong gitu. Nah di sini kan kita yang mau implementasikan tadi kan pakainya ini ya, linear probing ya. Oke, kemudian kalau misalnya apa namanya, self.map prop hash ya itu kosong ya, atau self.map prop hash itu isinya deleted ya, maka kita bisa pakai itu ya. Return ini lupa, tapi kalau enggak ya kita return none ya. Oke, kemudian ini linear probingnya di sini ya. Nah nanti kalau misalnya mau pakai metode probing yang lain ini bisa diganti ya, bisa pakai yang tadi entah kuadratik atau yang lainnya gitu. Oke, kemudian ini return self, terus diambil nilai hashnya ya dari key ditambah index ya. Ya, kemudian di modulus self.size. Oke, kemudian nah berikutnya ini ya, kalau misalnya ini waktu nambah data ya, ini kan kita default tetap ngambil dari key hash yang biasa ya kan.
Nah ini kan kalau misalnya key hashnya none kita taruh ke sini, tapi kalau misalnya ternyata key hashnya ini sudah dipakai ya, nah di sini apa namanya, kita ubah ya. Jadi di bagian key hash ini kita ambil key yang baru ya, pakai ini apa namanya, yang metode yang probing tadi ya. Key hash kita perbarui dapat dari probing ya di sini ya. Nah kalau misalnya tetap masih none ya, di sini ternyata if apa namanya, key hash itu masih tetap none ya, berarti memang isinya sudah penuh ya, nggak bisa ditambah lagi gitu, sudah penuh ya, return false ya, seperti itu. Jadi kalau memang masih ada ya, ini bisa apa namanya, pakai probing ini. Tapi kalau apa namanya, nggak ada ya, artinya memang uh, tetap aja key hashnya tuh apa namanya, masih none ini, berarti memang sudah penuh ya gitu. Kemudian ini apa namanya, dia disimpan di sini ya kalau pakai yang probing gitu. Nambahin di sini sama ini return false. Oke, itu untuk hasil modifikasinya. Kemudian get phone number ya, ini kita ubah di bagian ini ya, for index ini ya, ganti nama aja sih, index in range dot size ya. Sebentar, ini if nya juga beda ya, ini saya copy dari sini aja. Jadi kalau misalnya memenuhi ini ya, sebentar, ini bukan prop hash tapi key hash ya. Tidak sama dengan deleted, atau ini is not none. Oke, jadi kalau misalnya ini dapetin dari key hashnya, kalau misalnya key hashnya is not none atau tidak sama dengan deleted, nah maka key hashnya di sini kita lakukan pakai ini ya, linear probing. Kita masukin ke sini key sama indeksnya gitu. Kemudian dicek ya, apakah key itu sebentar, ini data yang dihapus. Oh ini salah komen aja kayaknya. Oke, di sini saya masukin kalau misalnya apa namanya, key hash di indeks 0 ya, itu sama dengan key-nya, maka dibalikin ya. Dibalikin value-nya, jadi yang dibalikin adalah indeks 1 gitu. Oke, lalu yang terakhir delete ya. Nah tadi kan kalau kita lihat kan ada selalu pengecekan ini ya, statusnya kan deleted ya. Nah ini berarti kan delete-nya harus kita ubah, jadi waktu ngapus itu ada status yang harus diubah ya, nggak sekedar hanya di set none gitu ya. Nah ini pertama key hash masih sama, key hash is none, kemudian index in range. Nah ini yang kita ubah ya, in range sesuai dengan size nya ya. Kemudian ini juga saya ganti isinya ya, key hash nya itu didapat dari tadi metode yang linear probing ini, masih sama ya. Oke, kemudian dilakukan pengecekan juga ya
sama kayak yang di atas tadi. Kalau misalnya key hash indeks 00 sama dengan key-nya ya. Jadi kalau di key hash indeks 0 itu sama dengan key-nya ya. 0 ini kan key ya. Nah, maka kita print ya. Kita menghapus data ini. Kita deleting key-nya ini ya. Lalu berikutnya kita kalau tadi kan sebelumnya kita ngeset statusnya none ya. Nah, kalau ini kita ubah ya, kita ubah statusnya jadi deleted ya. Key hash itu kita ubah jadi deleted ya. Lalu return true seperti itu. Oke, kalau yang ini nggak ada bedanya harusnya. Kemudian udah sih kayaknya. Nah, sekarang kita coba lagi ya, apakah echo berhasil masuk dia pakai linear probe. Kita jalanin. Nah, ternyata masuk ya sekarang ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan nggak masuk ya, echo ketika disimpan dia nggak masuk ya datanya, karena key hash yang di sini ya, yang didapat dari fungsi getHash ini ternyata sama dengan yang sudah ada sebelumnya, entah punya siapa ya, diantara ini 4 ini itu ada yang sama hashnya. Jadi maka dia nggak akan memenuhi yang ini, tapi dia akan memenuhi yang bawah. Nah, yang bawah ini dia akan dapetin key hash yang baru ya, pakai fungsi probing ini gitu ya, seperti itu. Nah, kalau udah dapat key hash yang baru, dicek dulu ya, key hashnya none enggak. Kalau none ternyata isinya none, ya sudah, berarti dia itu memang sudah penuh gitu ya. Tapi kalau enggak, ya ini baru disimpan gitu, sesuai dengan posisi key hash yang baru gitu ya. Pendekatannya seperti itu ya. Kalau fungsi yang lain sih menyesuaikan ya. Jadi karena key hash ini pakai probing ya, jadi ya tadi misalnya key hashnya didapat ternyata kembar ya, dilempar lagi ke sini ya. Jadi kalau key-nya ini, indeksnya ini ya, dimasukin ke dalam fungsi linear probing ya, maka akan ketemu nilai key hash yang benar ya, gitu. Oke, kemudian ternyata sudah ya. Mungkin itu aja untuk yang dibahas di praktikum ini ya. Untuk latihannya, unguidednya, kalian silahkan bikin fungsi probing yang lain. Tadi kan ada 4 macam ya, ada 4 macam fungsi probing ya. Nah, yang saya demokan hanya yang linear ya. Linear tuh mencari posisi berikutnya yang kosong. Jadi kalau misalnya hashnya ketemu kembar, ya geser sampai ketemu yang kosong, nah itu yang akan ditempati gitu. Jadi rumusnya kan tadi kan ini ya, sebentar, mana tadi, nah ini. Jadi key-nya ini kalau misalnya di hash itu ternyata ketemu kembar, maka dia akan tambahin indeksnya gitu ya, sampai ketemu yang kosong. Itu posisi yang betul ya. Nah, ini ada, kalian diminta untuk mengimplementasikan ada 2 ya, yang quadratic probe ya. Ini sebenarnya sama ya, mirip dengan yang linear, cuman fungsi indeks penambahnya ini dikuadratin ya, i-nya dikuadratin, jadi nggak jauh beda sebenarnya. Kemudian ada lagi yang double hashing ya. Double hashing ini sama kayak yang linear tadi, sampai di sini sama, kemudian dia dikalikan dengan ini, fungsi hash yang kedua ya, fungsi hash yang kedua itu taruh sini, kemudian dijumlahkan ya, seperti itu. Nah, ini rumus untuk masing-masing. Ini fungsi hash yang pertama rumusnya ini fungsi hash yang kedua ini ya, gitu. Oke ya, mungkin sekian materi dari saya ya. Oke, terima kasih.